Sehat selalu ya. Iya, ya, alhamdulillah Pak. Jadi ya kami ini didampingi. Baik, Ada Pak Asisten, ada ya. Ibu Dokter, Bu Kepala Dinas Kesehatan, Pak Inovator ini. Dan yang paling spesial ini teman-teman kader dari para anggota inovator ini Pak. Dari masing-masing mewakili desanya dari Terima, Kecamatan Pembangka Utara. terima kasih. Saya akan perkenalkan dulu tim panel independen, walaupun sudah kenal ya. Ini Ya, Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Iriana, Pak Rudi, Pak Tommy, Pak Nurjaman, Ibu Indah, Pak Haris, Bu Neneng, Pak Tulus Abadi, Pak Dadan, dan saya. Kami ber-12 ini nanti ingin mendengarkan paparan Bapak selama 7 menit, kemudian 7 menit, 13 menit berikutnya kita untuk berdialog. Tapi menarik sekali di depan Bapak ini sudah ada apa itu yang ditutup di kerudung ya. Apakah itu bagian dari presentasi ini? Terima kasih, silakan. iya, makasih. Iya, mana slide-nya? Silakan, Pak. Iya, makasih Pak. Saya tampilkan dulu slide Pak. Oke, ya, ya lanjut. Ya. Ya, Puskesmas Polut adalah salah satu puskesmas di Kecamatan di Kabupaten Takalar ini yang melakukan pelayanan kesehatan masyarakat yang mengutamakan atau berorientasi pada sistem promotif, preventif, namun kenyataan bahwa ternyata pemberian pengobatan atau kuratif itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan di tahun 2018 sesuai dengan data yang ada, di Kecamatan Polut itu telah melayani pasien sebanyak 32.266 orang. Dan khusus di kelompok Puskesdes itu mencapai 3.754 pasien yang tentu melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga tingginya pasien yang datang ke puskesmas ini berakibat pada terjadinya antrian panjang di setiap hari dan tentulah berefek pada pemberian obat yang tinggi akibat karena pasien semakin hari semakin bertambah. Olehnya itu dengan hadirnya ini pendekar Tugam Mara ya, yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan tanaman obat keluarga ini jelas memberikan pengurangan pasien yang datang ke rumah sakit atau ke puskesmas, juga sangat berefek kepada kurangnya pemberian obat atau tindakan kuratif daripada tenaga medis dengan lebih banyak memanfaatkan daripada penggunaan obat-obat tradisional yang ya selanjutnya bahwa tindakan dalam penggunaan obat tradisional ini dalam bentuk obat maupun akupresur itu terbukti secara empiris efektif mengatasi gangguan kesehatan pada tingkat keluarga. Ya. Kegiatan inovasi pendekar Tugamar merupakan ya inspirasi dari ya salah satu inovasi top 99 di tahun 2016 dari Kabupaten Sambas dengan judul pemberdayaan masyarakat melalui pos kita
dalam bentuk pencegahan gizi. Ya. Ya, metode pemberdayaan masyarakat yang menjadi bahan replikasi seperti advokasi penentu kebijakan, kemudian penggalangan komitmen, pembentukan kelompok, pelatihan kader, dan replikasi program. Tema inovasi adalah perbaikan gizi balita versus pemanfaatan toga. Latar belakang masalah adalah tingginya kasus gizi buruk versus kurangnya pemanfaatan tanaman obat. Ya. Sasaran adalah kader Poskita versus kader kelompok Asman Toga. Strategi khusus yang menjadi keunikan faktor pembeda dari dua inovasi ini adalah yang pertama, ya, jadi sudah strategi. Ya. Pelatihan pemanfaatan tanaman obat bagi kader, kemudian pelatihan keamanan pangan yang bersertifikat, melibatkan tokoh masyarakat, kemudian ada namanya grup Markisah, kemudian grup WhatsApp Toga Malewang Gamara, dan kelompok belajar Kasiteng atau kader sadar internet. Ya, dampak kegiatan inovasi pendek kartu gambar adalah ya. Yang mana lagi? Ya, pendek kartu gambar adalah model pemberdayaan masyarakat yang dijamin keberlanjutannya melalui SK Lurah, kemudian sudah edaran camat dan sudah surat edaran Bupati Takalar. Kelompok Asman Toga Gamara, Kelurahan Malewan terbentuk pada awal Januari 2019. Setahun kemudian di tahun 2020, kelompok Asman ini telah berbentuk pada seluruh wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pulau Bangkeng Utara. Di 2 desa dan 5 kelurahan. Surat edaran Bupati tentang pelaksanaan asuran mandiri toga dan akupresur Halo, halo Pak. Suara terputus ya. Halo Pak Bupati. Pak Bupati, terputus. Apakah mendengar suara kami? Mas Tommy. Masih terkoneksi, Prof. Hilang suaranya ya? Iya. Coba. Halo Pak Bupati, suaranya. Kami invite lagi beliau tadi ini keluar. Kami invite lagi akunnya, Zoom-nya. Ya, ya, ya. Belum terhubung ya? Sudah, Prof. Sudah masuk lagi. Sudah, Pak. Pak Sudah, Pak. Kita langsung ke tanya jawab aja ya Pak Bupati ya. Siap, Pak. Siap. Kita baca juga ini proposalnya. Langsung saja nanti kami undang para pembaca dan penanya.
Namun demikian, saya akan perkenalkan dulu, walaupun sudah kenal. Tim panel independen terdiri dari Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Bapak Iriana, Pak Rudi, Pak Tommy, Pak Nurjaman, Ibu Indah, Pak Haris, Bu Neneng, Pak Tulus Abadi, Pak Dadan, dan saya. Kami akan mendengarkan, setelah mendengar Bapak, akan bertanya. Kami undang langsung Pak Tulus dan Pak Tommy. Silakan. Pak Tommy. Tommy, silakan Pak Tommy. Apa gambarnya hilang ya, Tommy ya? Ya, halo. Ya, Ya, halo. Tulus ada. Ya, selamat siang, Pak. Nah, ini yang mau bertanya dulu, Pak Tommy Surya Pratomo, silakan. Pak Tulus dulu barusan. Pak Tulus, silakan masuk Pak Tulus. Halo. Saya dulu atau Ya. Pak Tommy dulu? Halo. Ah. Halo Pak Ketua. Ya, silakan Pak Tulus. Ya, pertama saya agak tergelitik dengan judulnya. Kenapa judulnya menggunakan istilah gizi buruk VS tanaman obat keluarga. Kalau VS itu kan artinya lawan, Pak. Kenapa dilawankan, bukan malah mendukung gitu? Artinya sebagai sebuah solusi. Kalau VS itu kan artinya sebagai lawannya, itu mungkin mau dikoreksi judulnya. Versus. Apakah tanaman obat keluarga ini juga mendapatkan sentuhan-sentuhan yang agak modernis, seperti ada keterangan dari Dinas Kesehatan ataupun Badan POM terkait dengan yang sudah dikemas tadi, Pak. Kan ada yang dikemas tadi, saya lihat di fotonya. Nah, apakah sudah mendapatkan semacam izin edar atau apa dari sebagai obat tradisional ataupun dari Badan POM setempat, Pak? Silakan, terima kasih Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sebelum dijawab, kami akan mengundang Pak Tommy dulu yang sedang dalam perjalanan. Silakan Pak Tommy. Merupakan satu Terima kasih Prof. inovator. Pak Bupati, ini idenya untuk menggunakan tanaman obat itu baik sekali karena Indonesia kaya dengan tanaman obat. Tetapi persoalan di Indonesia itu kita tidak punya data empiris mengenai obat. Nah, saya ingin tahu sebetulnya obat-obat apa saja yang ada di Takalar dan untuk penyembuhan penyakit apa. Yang kedua adalah apakah kemudian sudah ada uji fitofarmakologi yang menunjukkan berapa kadar dari tanaman obat itu sehingga tidak menjadi racun untuk mereka yang menggunakannya. Yang ketiga adalah secara ekonomis hitungannya ada tidak Pak Bupati? Terima kasih. Lebih jelasnya kami didampingi oleh Pak Ibrahim yang merupakan inovator, sehingga kami persilakan beliau untuk menjawabnya. Terima kasih Pak, izin menjawab dari ya, terkait dengan pertanyaannya Pak Tulus tadi, kenapa menggunakan versus, itu sebenarnya hanya untuk membedakan antara inovasi yang kami replikasi dengan yang kami jalankan. Itu perbedaan utamanya terletak pada temanya. Yang satu memperbaiki gizi buruk, sedangkan kami adalah bagaimana meningkatkan pemanfaatan tanaman obat. Kemudian khususkan itu adalah latar belakang masalahnya. Karena masalah yang satu adalah tingginya kasus gizi buruk di Kecamatan Sejangkung, sedangkan masalah kami adalah tingginya kontak dan kurangnya pemanfaatan tanaman obat. Kenapa kita menggunakan versus? Jadi versus itu artinya kurang lebih adalah pembanding, Pak. Seperti itu, izin. Kemudian kalau untuk modernnya, kita kader ini sudah dilengkapi dengan keterampilan keamanan pangan yang bersertifikat, sehingga dia mendapat sertifikat dari Dinas Kesehatan, produk industri rumah tangga. Mungkin seperti ini contohnya, Pak. Di sini tertulis PRT nomor 213735050, itu yang bisa diperoleh hanya jika dia telah mengikuti pelatihan keamanan pangan.
Jadi ini aman untuk dikonsumsi karena PRT ini menjadi pengganti nomor dari POM yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin seperti itu Pak Tulus. Kemudian untuk Pak Tom ya, izin untuk obat dari Takalar ini kita kalau obat tradisional itu menggunakan 3 uji. Yang pertama itu uji empiris berdasarkan pengalaman, ada uji in vitro untuk uji di lab, dan ada in vivo, uji pada hewan. Nah, untuk uji in vitro dan in vivo ini kami tidak gunakan karena ini adalah obat tradisional, tapi secara empiris dia sudah terbukti turun-temurun selama ratusan tahun dan berabad-abad dan aman untuk dikonsumsi, kecuali untuk obat tertentu ada yang tidak boleh digunakan untuk kelompok khusus, misalnya untuk ibu hamil, seperti itu. Sedangkan untuk hitung-hitungannya secara ekonomi, ini alhamdulillah apalagi semenjak dengan adanya pandemi corona ini, ya obat yang kami produksi ini laku keras karena kami menggunakan kami menggunakan kami menggunakan resep ini, misalnya ada di sini yang anti corona ini, dia fungsinya meningkatkan ketahanan tubuh. Ya, jadi ini berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Balai POM bahwa ada beberapa tanaman obat yang direkomendasikan untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Ya, utamanya itu adalah temulawak, jahe, dan kunyit yang menjadi bahan utama produk herbal yang kami produksi melalui Kader. Dan alhamdulillah ini mendapatkan atensi luar biasa dari masyarakat dan cukup laku. Jadi secara ekonomi ini bisa menambah penghasilan Kader. Terima kasih Pak. Pak, Ketua. Ya. Prof. Kres masih di mute. Silakan Pak Nurjaman, silakan. Pak Bupati, ini saya kira inovasi yang sangat menarik nih. Jadi bagaimana orang-orang yang berobat itu berkurang. Ini menarik nih. Nah, sebenarnya saya tidak sabar untuk menunggu angka selanjutnya. Di tahun 2020 itu angkanya seperti apa? Apakah penurunannya masih 25%? Atau bahkan penurunannya 50%, atau mungkin pada tahun 2025 tidak ada lagi yang ke puskesmas, orang cukup pakai obat-obat herbal aja. Ini menarik Pak. Nah, pertanyaan saya adalah ini kan yang berobat ke puskesmas menurun nih. Nah, pertanyaannya, yang orang-orang yang berobat ke puskesmas itu boleh nggak diteliti Pak? Jadi kira-kira yang berobat ke puskesmas itu profilnya seperti apa gitu, sehingga atau dibalik, yang tidak berobat ke puskesmas itu profilnya seperti apa gitu. Apakah memang betul-betul dia jangan-jangan karena olahraga bukan karena obat ini misalnya gitu loh Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Bupati. Iya, jadi kami kebetulan didamping oleh Kepala Puskesmas ini Pak. Jadi sebaiknya mereka yang jawab Pak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kunjungan di tahun 2020 ini, selain karena pandemi, kami juga implementasi untuk pendekar Tunggal Barat luar biasa sekali terutama di Kelurahan Malewang, sehingga tercatat kalau mungkin datanya belum terlihat, tapi tercatat untuk sampai dengan termin semester Juni itu ada penurunan angka kunjungan kontak sakit di puskesmas. Sedangkan untuk kunjungan kontak sehat itu meningkat karena penggunaan obat herbal khususnya di Kelurahan Malewang. Terlihat juga di Pustu Malewang itu sendiri penggunaan obat tradisional dan kunjungan
sakit di Pustu Malewang itu cenderung menurun dibandingkan dengan bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya dibanding dengan tahun sekarang. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Saya undang Bu Indah, barangkali ada pertanyaan. Bu Indah. Ya, Prof. Saya hanya ingin tahu apakah di puskesmas ini menerima komplain dari masyarakat atau masukan sebetulnya. Nah, apakah itu direcord? Artinya disediakan supaya puskesmas bisa mendengarkan apa kata masyarakat gitu, yang pengguna. Tambah pertanyaan, Prof. Ya, silakan Pak Dadan ya. Ya, terkait dengan penggunaan obat herbal ini kan menjadi inisiasi dari puskesmas. Nah, saya belum melihat tadi persentase penggunaan obat ya, antara obat kimia yang dipakai di puskesmas dengan obat herbal, kan mungkin dua-duanya tetap dipakai oleh puskesmas. Nah, cuma mungkin yang herbal lebih banyak juga ke pencegahannya ya dibanding mengobati. Nah, adakah sesuatu yang bisa diperbandingkan bahwa penggunaan obat kimia tersubstitusi oleh obat herba di puskesmas itu, dan bagaimana ini bisa atau apakah sudah juga dipraktekkan di puskesmas-puskesmas lain ya, karena memang sebagai upaya preventif promotif ya, tentu ini menjadi tugas dinas kesehatan, yang tentu dinas kesehatan akhirnya yang menggunakan seluruh puskesmas yang ada kalau memang program ini dianggap baik oleh dinas kesehatan setempat. Mungkin itu, Prof. Ya, silakan. Boleh tambahan satu, Prof? Satu lagi. Neng, silakan. Ya, melanjutkan pertanyaan Pak Dadan, karena ini kan masalah obat herbal ya, sudah terbukti, tapi apakah sudah dites oleh BPOM yang pertama, dan bagaimana cara penggunaannya? Karena setahu saya kalau penggunaan obat herbal yang berlebihan itu juga ada pengaruhnya, misalnya kena ginjal dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bupati. Halo. Terputus lagi ya dengan Takaran. Halo. Iya. Ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, terkait dengan penggunaan data untuk penggunaan obat kimia dengan obat tradisional, untuk saat ini belum kami sandingkan bagaimana bentuk perbedaan penggunaan jumlah penggunaan herbal dengan obat kimia, tetapi untuk pelaksanaan pemberdayaan kader di masyarakat, karena judul dari inovasi ini adalah pemberdayaan kader untuk tanaman obat keluarga. Alhamdulillah untuk pemberdayaan kader itu sudah luar biasa berjalan dengan baik dan terimplementasi di desa atau kelurahan yang ada di wilayah kami selain di Kelurahan Malewang itu sendiri. Tapi untuk perbandingan antara obat kimia dengan obat herbal itu belum memang kami bandingkan secara khusus. Selanjutnya untuk apa lagi tadi itu? Pengaduan. Ya. Jadi izin Pak untuk menambahkan, kalau perbandingan penggunaan obat kimia dan obat herbal, obat kimia itu data penggunaannya ada di puskesmas. Tapi kalau untuk penggunaan obat herbal itu datanya ada di tingkat masyarakat karena kita kegiatannya bergerak di luar gedung di masyarakat. Nah, hasil survei mawas diri yang dilaksanakan oleh puskesmas itu menunjukkan bahwa 85% masyarakat itu telah merasakan manfaat daripada penggunaan obat herbal itu sendiri. Jadi kita persentase berdasarkan berapa orang yang mengenal dan merasakan manfaatnya. Bukan masalah berapa jumlah obat herbal yang digunakan, tapi jumlah orang yang merasakan manfaatnya. Kemudian ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan orang sakit ke puskesmas menurun. Iya, menurun 20%. Menurun ya. Ya, silakan. Lanjut. Apakah sudah dites atau belum? Beberapa resep yang kami tawarkan kepada masyarakat itu sudah diteliti, uji lab dan
Balai POM. Dan berdasarkan buku saku yang diterbitkan oleh Balai POM tersebut, sehingga kami berani merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan obat tersebut. Contohnya adalah obat yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, melawan penyakit, apalagi khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Seperti itu. Kemudian masalah takarannya berapa, itu kita mendapatkan penelitian khusus dari BKTM atau Balai Kesehatan Tradisional, yang kebetulan itu pusatnya di Indonesia Timur, ada di Makassar. Jadi kader juga kita sudah bawa ke sana untuk mengadakan kunjungan studi. Ya, terputus suaranya. Suaranya terputus suaranya. Ya, izin Pak melanjutkan. Ya, lanjut. Ya, jadi masalah keamanan itu ada standar khusus yang diberikan dari BKTM atau Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat. Ya. Terputus lagi suaranya. Hilang. Suaranya hilang. Ya, izin Pak melanjutkan. Ya, suara bagaimana Pak? Sudah. Lanjut. Oke, ya. Jadi pelatihan keterampilan kader itu mendatangkan pemateri dari Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat yang untuk Indonesia Timur itu kantor pusatnya ada di Makassar. Jadi kita mengundang narasumber dari BKTM untuk melatih kader, dan di situ juga diajarkan tata cara pemberian yang aman termasuk takarannya seperti apa. Untuk kesehatan tradisional itu obatnya menggunakan takaran bukan gram atau apa, tapi misalnya 1 kepal, 1 ruas, 1 jengkal dan sebagainya, seperti itu. Ya, baik. Ya. Dan obat ini sudah dites oleh Balai POM dan direkomendasikan melalui buku saku. Itulah yang menjadi acuan kami untuk menerbitkan ramuan herbal yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh, salah satunya. Izin Pak. Baik, terima kasih. Ya. Pak Bupati. Ya. 1 menit, Prof. 1 menit ya. Silakan, Bu Indah. Bapak, mungkin obat di sini bukan mengobati seperti kanker, tapi maintenance. Kalau maintenance memang ada daftarnya dan diperbolehkan gitu. Tapi kalau obat, kata-kata obat itu yang kadang-kadang membuat kita rada berpikir 2 kali. Jadi selama ini nggak pernah ada keluhan dari masyarakat. Kalau itu ditujukan untuk maintenance, menaikkan imunitas dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah kemudian juga membuka pengaduan kalau ada orang mengeluh atau nggak cocok atau harus ganti obat itu, ganti resep atau seperti apa itu juga dilayanin. Kedengeran nggak sih Bapak? Ya, kedengaran Ibu. Oh ya, itu maksud saya. Ya. Silakan ditanggapi, dijawab dari Takalar. Kan ini ketua yang memberikan dokter ya? Dokter, iya kan Dok? Pendidikan background-nya dokter kan ya? Ya, siap Bu. Oh ya, makanya kan ada pengaturan soal disiplin kedokteran gitu. Apakah di treatment seperti harusnya dokter mentreatment dengan menggunakan zat kimia, atau ini maintenance yang diperbolehkan memang untuk mempercepat proses atau menambah lebih sehat gitu? Ya, siap Ibu. Izin menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kami. Izin juga menginfokan bahwa kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Jadi program yang dilakukan oleh Puskesmas Pelombangkeng Utara yang merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Takalar, itu kami dari Dinas Kesehatan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini. Nah, terkait dengan pemberian tanaman toga untuk pasien-pasien yang berobat ke puskesmas tersebut, itu kita melihat dari angka kunjungan dari tahun 2017, 2018 sampai 2019, di mana angka kunjungan pasien yang berobat ke puskesmas ini di tahun 2017 dan 2018 memang sangat meningkat. Nah, ini mengakibatkan pemberian obat-obatan kimia juga lebih banyak diberikan kepada pasien-pasien tersebut, sehingga oleh inovator, siap Ibu, sehingga oleh inovator untuk kegiatan pendekar Togamara ini memikirkan suatu metode bagaimana caranya sehingga pemberian di luar
obat kimia ini bisa diberikan kepada masyarakat. Sehingga mulailah program tersebut diberlakukan di puskesmas tersebut melalui pengelola program TOGA di puskesmas ini. Dan alhamdulillah memang sangat memberi manfaat kepada masyarakat kami, terutama yang berada di sekitar puskesmas Polombangkeng Utara ini. Dilihat dari angka kunjungan sakit kepada pasien-pasien yang tadinya meningkat, alhamdulillah pelan-pelan itu menunjukkan angka yang menurun. Bahkan tercatat menurut data di tahun 2019, angka kunjungan itu mencapai penurunan hingga 25%, dari 3.754 menjadi 2.832 di tahun 2019. Ya, di satu kelurahan ini izin menyampaikan, sehingga dengan pemberian obat-obat tanaman tradisional kepada masyarakat ini diharapkan, ya sangat diharapkan pemberian obat-obatan kimia ini juga lebih berkurang kepada masyarakat. Dan untuk pengaduan, alhamdulillah kami dari Puskesmas tetap menerima pengaduan dari masyarakat, manakala obat yang kami anjurkan untuk diminum oleh masyarakat, terutama untuk tanaman toga ini ada efek samping atau ada keluhan ya, penyakitnya tidak sembuh, ya kami tetap menerima pengaduan tersebut oleh masyarakat kepada puskesmas kami. Dan tidak menutup juga kemungkinan bahwa di awal-awal pengobatan pasien yang berobat ke puskesmas kami, bila penyakitnya itu ringan, maka kami memberikan pengobatan awal dulu berupa pengobatan tradisional, dan kami berikan jangka waktu tertentu untuk penggunaan obat tradisional tersebut. Nah, bila dalam jangka waktu tertentu pasien yang berobat itu tidak menunjukkan perbaikan terhadap penyakitnya, maka tetap kami anjurkan untuk kontrol ke Puskesmas Polombangkeng Utara. Dan alhamdulillah sampai saat ini pengobatan yang kami berikan untuk penyakit-penyakit ringan pada pasien, ya sampai saat ini masyarakat kurang melakukan atau memberikan pengaduan kepada puskesmas kami. Dan insya Allah bila ini berjalan terus, Puskesmas Polombangkeng Utara ini menjadi pilot project bagi kami di Dinas Kesehatan untuk kita berlakukan hal yang sama di puskesmas-puskesmas yang lain yang berada di Kabupaten Takalar. Jadi sebagai informasi izin bahwa di Kabupaten Takalar kami memiliki 17 puskesmas dan salah satunya ini adalah Puskesmas Polombangkeng Utara. Dan harapan kami bila metode ini berhasil di masyarakat yang ada di Kelurahan Malewang, wilayah kerja dari Puskesmas Polombangkeng Utara, itu kita akan adopsi untuk puskesmas-puskesmas yang lain sebanyak 16 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Takalar. Demikian jawaban kami. Ya, Ibu, STR kan ya, Dok? Terima kasih. Ini waktunya sudah melampaui, Dok. Melampaui. Siap, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Berarti kita akhiri pertemuan kita. Mungkin ada 1-2 kata-kata yang mau disampaikan. Tentulah memberikan apresiasi yang tinggi pemerintah daerah Kabupaten Takalar terhadap tim penilai ini. Kemudian Pak Bupati, mohon tanya Pak Bupati, itu yang ditutup pakai yang biru itu apa? Boleh dibuka nggak ya? Kue. Bosara. Minumnya jamu tuh. Ini jamu. Ini obat-obat, contoh obat ini di depan ini Pak Yang Ibu. itu yang ada jamu. Kemudian ya. Kalau dekat saya cobain tuh, Pak. Ada minum, Bang. Ya. Baik. Ya. Bahkan ini ada obat anti galau ini, Pak. Wah, ya, ini anti galau ini untuk siapa saja. Itu yang saya cari, Pak Bupati. Aduh. Siapa? Jadi apalagi kalau tanggal tua itu perlu itu minum itu. Siap, Pak. Siap. Ya, bisa ya. Biasa untuk oleh-oleh nih Pak, boleh. Ya, terima kasih banyak Pak, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami nih. Adalah tadi ada beberapa trouble yang terjadi di awal perjumpaan kita ini. Kami atas nama pemerintah daerah Takalar memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Bupati. Terima kasih.